Shalom, selamat pagi jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kehidupan kami. Engkau masih percayakan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang yang bersaksi, orang yang menyampaikan kesaksian, atau bahkan salah satu dari antara kita mungkin pernah berada dalam posisi itu, bersaksi atau menjadi saksi. Dan hal ini juga selalu terdapat dalam dunia peradilan. Dalam dunia peradilan, menjadi saksi atau kesaksian itu adalah hal yang sangat urgen, adalah hal yang sangat vital. Kesaksian itu boleh membuat seseorang memenangkan perkara. Kesaksian itu juga boleh membuat seseorang dibebaskan dari dakwaan. Kesaksian juga boleh menyatakan kebenaran. Kesaksian juga boleh mengubah pola pikir atau paradigma seseorang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ternyata kesaksian itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan dalam hal kekristenan, orang-orang Kristen juga dituntut untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kebaikan-kebaikan Kristus, menyatakan kasih Kristus dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini berbicara tentang kesaksian. Siapa yang bersaksi dan apa yang disaksikannya? 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 ini berbicara tentang Allah Tritunggal yang bersaksi. Tentang apa? Tentang Kristus yang adalah anak Allah, Kristus yang adalah benar Mesias, Kristus yang adalah benar yang diurapi, yang Allah utus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditulis untuk orang-orang percaya yang pada waktu itu berada dalam bahaya penyesatan. Orang-orang Kristen pada waktu itu berada dalam bahaya penyesatan.
ada yang mengaku memiliki pengetahuan yang sangat baik. Ada orang-orang yang tampil mengaku mendapat ilham daripada Roh Kudus, tetapi tidak mencerminkan kehidupannya sebagai orang yang mengenal Allah, mencerminkan kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan ada juga orang-orang yang tampil yang menyatakan bahwasannya Yesus itu bukanlah Mesias. Yesus itu tidak benar adalah yang diurapi oleh Allah. Yesus itu bukanlah Kristus, tetapi dia adalah manusia biasa. Saudara-saudara, inilah yang membuat Rasul Yohanes menuliskan firman Tuhan. Inilah yang membuat Allah menyatakan firman-Nya melalui Rasul Yohanes. Sebenarnya Kristus itu adalah Allah, anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini dikatakan Allah Tritunggal bersaksi di dalam surga, menyatakan bahwasannya Kristus itu adalah benar-benar Allah. Allah menyatakan sendiri bahwasannya Dia adalah anak yang kukasihi, dan kepadanya aku berkenan. Dan ketika Kristus juga dibaptis, Roh Kudus dalam rupa merpati turun, menyatakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika bukti-bukti fisik tidak dapat diterima oleh manusia, membuat manusia susah untuk percaya, Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus-Nya. Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus untuk membuat manusia itu percaya, untuk membuat orang-orang itu percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita diajarkan dan kita mau ditekankan kembali, sebenarnya Yesus itu adalah Mesias. Firman Tuhan mempersaksikannya. Kristus adalah orang yang diurapi. Kristus adalah penyelamat manusia daripada dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak orang yang kembali mempertanyakan imannya. Banyak orang yang bahkan ragu akan kepercayaannya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus yang datang ke dunia ini, kita harus menjadi saksi-saksinya. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita saksikan sekarang? Yang perlu kita saksikan adalah kebaikan-kebaikan Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana karya keselamatan, bagaimana kasih karunia yang Kristus berikan, supaya diriku dan dirimu, supaya semua manusia, semua yang Tuhan ciptakan itu diselamatkan. Saudara, Kristus mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah merasakan, yang sudah mengalami sendiri, yang sudah merasakan lawatan Tuhan secara langsung, melalui setiap berkat-berkat yang kita alami, melalui setiap hari-hari yang Tuhan boleh jaga, kita dituntut untuk menjadi saksi-saksinya. Nyatakan dan saksikanlah kebaikan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus yang semakin meneguhkan kepercayaan kita, yang semakin memperkokoh iman kita, sehingga kita boleh percaya dan menyaksikan Kristus adalah Mesias, Kristus adalah penyelamatku, Kristus adalah Tuhanku, dan siap untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu.
Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami Tuhan tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh tampil sebagai saksi-saksi-Mu. Kami boleh menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, Engkau tahu kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah Tuhan setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami puji, kami sembah, kami berdoa kepadamu. Amin.